Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang memahami strategi-strategi pembelajaran konsep atau prosedur matematika. Baik, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Maulidia. Di sini saya akan membahas tentang kategori pengetahuan matematika. Sebelum pada pembagian kategori pengetahuan matematika, kita perlu ketahui definisi dari pengetahuan matematika tersebut. Pengetahuan yaitu segala apa yang kita ketahui. Sedangkan pengetahuan matematika ialah segala apa yang diketahui tentang disiplin ilmu matematika. Kategori pengetahuan matematika ada 3 macam. Yang pertama yaitu pengetahuan deklaratif. Definisinya yaitu pengetahuan yang dimiliki peserta didik tentang sesuatu. Dalam hal ini dapat dilihat pada contoh matematika, yakni konsep, fakta, definisi, dan rumus. Kemudian, kategori yang kedua yaitu pengetahuan prosedural. Definisinya adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya, bagaimana menggunakan rumus matematika, serta definisi untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Pengetahuan prosedural tidak sampai mengupas kepada hal menganalisis suatu masalah, sehingga diperlukannya pengetahuan kondisional. Kategori yang ketiga yaitu pengetahuan kondisional. Definisinya adalah pengetahuan tentang kapan, mengapa menggunakan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Contohnya yaitu penggunaan algoritma tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurfarada Sugiyartini akan lebih menjelaskan ke gambaran tentang pengetahuan matematika. Pada materi sebelumnya yang dijelaskan oleh pemateri yang pertama itu terkait bagaimana sih tentang 3 kategori pengetahuan matematika. Nah, di sini akan dijelaskan secara gamblang melalui beberapa contoh dalam matematika. Yang pertama, pengetahuan deklaratif. Ketika peserta didik itu mengetahui tentang rumus, persamaan garis singgung lingkaran, kemudian yang poin yang kedua, Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Yang ketiga, 2 garis saling tegak lurus, maka hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Itu tentang pengetahuan tentang sesuatu, yakni peserta didik mengetahui betul tentang ketiga poin tersebut. Kemudian, pengetahuan prosedural dengan rumus X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Tentukan persamaannya jika diketahui X1 sama dengan 4 dan Y1 sama dengan 3. Di sini, pada saat pengetahuan prosedural, peserta didik itu mampu menggunakan rumus yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan kondisional. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran berpusat di titik 0,0 dan panjang jari-jari sama dengan 25 yang tegak lurus garis 3x min 4y sama dengan 25. Nah, di sini peserta didik sudah mulai berpikir apa aja yang digunakan. Maka di sini tertulis pengetahuan kapan menggunakan. Nah, peserta didik itu kapan menggunakan rumus yang telah diketahui untuk diaplikasikan ke dalam contoh soal. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya nama saya Wardatus Saimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pengetahuan matematika. Nah, contoh pengetahuan matematika di sini terdapat 3 pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan deklaratif.
Pengetahuan deklaratif merupakan informasi faktual yang diketahui oleh seseorang, dapat diungkapkan baik menggunakan lisan maupun dengan tulisan. Nah, contoh dari pengetahuan ini adalah seorang peserta didik mampu mengetahui formula untuk menghitung rata-rata. Formula untuk menghitung rata-rata tersebut adalah jumlah nilai dibagi jumlah subjek. Selanjutnya, contoh pengetahuan matematika yang kedua, yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan bagaimana seseorang dalam melakukan sesuatu dan bagaimana performa seseorang dalam menjalankan langkah-langkah dalam suatu proses. Nah, contoh dari pengetahuan prosedural ini adalah seseorang peserta didik dapat mengetahui nilai ujian dan jumlah teman yang ada di dalam kelas itu, dan bagaimana prosedur menentukan nilai rata-rata dalam kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikma Firdausia dengan NIM T 2018-7033. Next, untuk pengetahuan yang terakhir adalah pengetahuan kondisional. Pengetahuan kondisional ini terkait kapan suatu prosedur itu dapat digunakan. Contohnya, identifikasi suatu kasus atau soal cerita yang mensyaratkan perhitungan nilai rata-rata. Artinya, di sana, dalam soal cerita, kita menemukan indikator-indikator yang mengarah kepada perhitungan nilai rata-rata, dan itu menjadi salah satu bahan untuk menentukan penyelesaian dari soal tersebut. Mungkin ada yang nanya, dari ketiga pengetahuan ini, kenapa hanya dikaitkan dengan materi nilai rata-rata saja? Apakah materi nilai rata-rata itu adalah satu-satunya materi yang dapat dikaitkan dengan ketiga pengetahuan tersebut? Jawabannya tidak, karena untuk menyelaraskan contoh dari ketiga pengetahuan tersebut, kami memilih untuk memberikan contoh hanya dengan satu materi saja, yaitu nilai rata-rata. Jika kalian ingin mencontohkan atau mengkaitkan dengan materi yang lain, misalnya SPLDV, trigonometri, fungsi limit, atau lain sebagainya, bisa, tetapi dengan tidak menghilangkan substansi dari definisi pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional itu sendiri. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilwati Tilawah NIM T 2018-7003. Di sini saya akan melanjutkan pada pembahasan strategi pembelajaran matematika. Pada strategi pembelajaran matematika di sini, strategi pembelajaran matematika itu sendiri yaitu suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologis, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur atau urutan langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengelola kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun strategi pembelajaran matematika di sini ada 3. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran deduktif, yang kedua strategi pembelajaran induktif, dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran aktif atau active learning. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran deduktif. Yang mana di sini dari pengertiannya sendiri, strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran dari umum ke khusus. Dengan kata lain, pada strategi pembelajaran deduktif, pesan diolah mulai dari hal yang umum kepada hal yang khusus, dari hal yang abstrak kepada hal yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkret, dari sebuah premis menuju ke kesimpulan yang logis. Nah, strategi pembelajaran deduktif di sini pada pembelajaran matematika biasanya dimulai dari rumus-rumus menuju contoh-contoh. Rumus yang telah dibentuk sebelumnya diberitahu kepada murid. Mereka diminta menyelesaikan problem atau masalah yang relevan dengan pertolongan rumus tersebut. Lalu rumus diterima murid sebagai kebenaran yang tidak diragukan lagi.
Sebagai contoh, di sini, ketika akan memberi pelajaran tentang bangun datar persegi panjang, maka guru memberikan terlebih dahulu definisi persegi panjang beserta sifat-sifat yang dimilikinya. Kemudian, guru baru memberikan berbagai contoh bangun datar yang terbuat dari karton. Selanjutnya, meminta siswa menentukan bangun mana yang termasuk persegi panjang dengan menggunakan definisi dan sifat persegi panjang tersebut. Adapun kekurangan dan kelebihan dari strategi pembelajaran deduktif ini, kelebihannya yaitu yang pertama, singkat dan menghemat waktu. Yang kedua, menjunjung tinggi ingatan. Yang ketiga, jika dikombinasikan dengan strategi pembelajaran induktif, maka ketidaklengkapan dan ketidakcukupan deduktif dapat dihilangkan. Yang terakhir, menambah kecepatan dan efisiensi pemecahan problem. Sedangkan kelemahan dalam strategi pembelajaran deduktif itu sendiri yaitu yang pertama, sulit bagi murid pemula memahami rumus dan yang sifatnya abstrak jika tidak didahului oleh sejumlah contoh yang konkret. Yang kedua, deduktif murni mengkehendaki satu rumus untuk setiap problem. Oleh karena itu, penggunaan strategi ini mengkehendaki murid mengingat banyak rumus secara buta. Yang ketiga, memberikan banyak beban kepada otak murid. Yang keempat, yaitu ingatan menjadi lebih penting daripada pemahaman dan intelijensi. Ini merupakan proses pembelajaran yang kurang baik. Yang kelima, jika murid lupakan rumus, murid tersebut akan kehilangan harapan dan tidak mudah menyusun rumus itu kembali di otaknya. Yang keenam, murid tidak aktif mengkonstruk. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk mengembangkan berpikir, bernalar, dan menemukan. Baik, kita lanjut pada strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif di sini disebut juga dengan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Nah, pada strategi pembelajaran induktif ini, pendidik menyampaikan materi ajarnya melalui data-data seperti gambar peraga atau contoh-contoh. Sedangkan peserta didik diminta untuk mengamati data-data tersebut. Data yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh. Dan selanjutnya, secara perlahan peserta didik dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar. Strategi pembelajaran induktif di sini merupakan sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, tapi sangat efektif untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan aktif melalui observasi, membandingkan, penemuan pola, dan mengeneralisasikannya. Contohnya di sini ya, mintalah murid menggambarkan beberapa himpunan dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal ketiga. Minta mereka mengukur sudut berseberangan dalam dan luar, serta sudut sehadap dalam setiap himpunan. Nah, dari contoh-contoh khusus ini, mereka akan menarik kesimpulan bahwa dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal ketiga, maka sudut dalam dan luar berseberangan serta sudut sehadap adalah sama. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam strategi pembelajaran deduktif ini. Yang pertama yaitu kelebihan dalam strategi pembelajaran deduktif, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman melalui contoh-contoh khusus. Yang kedua, memberi kesempatan kepada murid untuk berpartisipasi aktif dalam menemukan rumus atau generalisasi. Yang ketiga, dapat mengobati kecenderungan belajar menghafal. Yang terakhir, berdasarkan observasi, berpikir, dan eksperimen sebenarnya. Yang kedua di sini kelemahan dalam strategi pembelajaran deduktif. Yang pertama yaitu ada keterbatasan dalam ruang lingkup.
Yang kedua, penalaran induktif tidak memberikan konklusi absolut. Yang ketiga, memungkinkan dapat memakan waktu lama. Yang keempat, tidak dapat dipakai pada tahap lanjut. Yang terakhir, kelima, pemakaiannya terbatas hanya pada pemahaman rumus dan aturan. Sudah rumus telah dibuktikan tidak digunakan lagi. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya El Rafiatul Fikriyah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu strategi pembelajaran aktif atau active learning. Active learning adalah suatu pembelajaran yang mengajar siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar secara aktif, berarti mereka mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini, mereka aktif menggunakan dengan baik otak untuk menemukan ide pokok dari materi pembahasan, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan pembelajaran aktif ini, siswa diajak turut serta dalam suatu proses pembelajaran, tidak hanya mental, akan tetapi juga fisik. Dengan cara ini, biasanya siswa akan merasa senang dengan suasana yang berbeda dari belajar pada saat yang lain. Nah, maka dengan itu dapat memaksimalkan hasil belajar siswa. Nah, adapun beberapa prinsip strategi pembelajaran aktif diantaranya adalah tingkah laku yang mendasar yang dimiliki oleh siswa yang selalu mendapat dan menggambarkan keterlibatannya dalam proses belajar mengajar, baik keterlibatan mental, intelektual, maupun emosional yang dalam banyak hal dapat diisyaratkan sebagai ketertiban langsung dalam berbagai bentuk keaktifan fisik. Dalam penerapan strategi pembelajaran aktif, seorang guru juga harus mampu membuat pembelajaran yang diajarkan itu menantang dan merangsang daya cipta seorang siswa untuk menemukan dan menegaskan bagi siswa. Untuk itu, seorang guru juga harus memperhatikan beberapa prinsip dalam menerapkan belajar aktif. Di antaranya, prinsip motivasi, prinsip latar dan konteks, prinsip keterarahan, dan fokus tertentu. Keterlibatan langsung dan pengalaman, prinsip pengulangan, prinsip hubungan sosial dan sosialisasi, prinsip balikan dan penguatan, dan prinsip pemecahan masalah. Dalam strategi belajar aktif juga terdapat beberapa karakteristik, di antaranya dari segi peserta didik atau murid, dari segi pengajar, dari segi program pengajaran, dan dari segi situasi mengajar. Dari pembahasan mengenai strategi pembelajaran aktif, itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran aktif yaitu berpusat pada peserta didik, menekankan pada menemukan pengetahuan, bukan menerima pengetahuan, sangat menyenangkan, memberdayakan suatu potensi dan indera peserta didik, menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan banyak media, disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada, dan mengajak siswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap pembelajaran dan pendidikan mereka sendiri. Nah, adapun kelemahan yang sering ditemukan dalam strategi pembelajaran aktif diantaranya adalah keterbatasannya waktu, kemudian bertambahnya waktu untuk persiapan. Jadi kita itu perlu waktu banyak untuk pembelajaran ini. Ukuran kelas yang besar, biasanya itu banyaknya siswa juga mempengaruhi pembelajaran ini.
Yang selanjutnya adalah keterbatasan materi. Guru kurang menyiapkan materi yang akan diajarkan. Nah, yang terakhir adalah resiko penerapan active learning. Apa itu ya? Kayak apa saja itu sangat berisiko. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.